Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang Music Information Retrieval, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita menguji suatu mesin atau suatu algoritma untuk kasus Music Information Retrieval. Nah, ada 3 cara kita menguji Music Information Retrieval System. Saya cantumkan di sini semua. Kali ini saya akan membahas bagian pertamanya, yaitu menggunakan pre-labeled data. Ayo kita langsung ke materi kali ini. Oke, kita mulai materinya tentang evaluation using pre-labeled data. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pre-labeled data? Pre-labeled data ini adalah data yang sudah diberikan label sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang label, itu pasti ada berkaitan dengan klasifikasi ya. Nah, label itu adalah kelas atau label yang kita berikan pada kelas-kelas untuk pengelompokan yang berdasarkan klasifikasi ya. Nah, ini untuk mengevaluasi similarity task, untuk mengukur kemiripan musik untuk kasus klasifikasi atau retrieval itu biasanya bergantung pada data kategorikal ya, seperti berdasarkan genre tertentu atau berdasarkan tag tertentu sebagai ground truth-nya. Di sini ada yang disebut dengan ground truth. Ground truth ini adalah dasar sebagai kita bisa menyatakan apakah hasil klasifikasi atau retrieval itu benar atau tidak. Misalnya kita mengklasifikasi musik berdasarkan genre ya, misalnya kita punya 2 genre, ada pop sama reggae misalnya. Data-data ini sudah dipelajari oleh sistem dan kita sekarang punya musik baru yang ingin kita klasifikasi apakah dia masuk pop atau reggae. Nah, sebelumnya data tersebut sudah punya label tersendiri ya, cuma kita nggak kita kasih tahu ke sistemnya. Misalnya musik satu yang kita masukkan sebenarnya labelnya adalah pop ya, kita masukkan ke mesin kita atau kita masukkan ke sistem kita. Nah, sistemnya apakah akan mengenali sebagai pop atau sebagai reggae. Kalau dikenali sebagai pop berarti dia benar berdasarkan ground truth label yang sudah kita punya. Kalau misalnya diidentifikasi sebagai reggae berarti sistemnya salah ya. Nah, bagaimana caranya kita mengevaluasi? Evaluasi ini adalah nantinya munculnya adalah seberapa tingkat kesesuaian antara hasil yang dikeluarkan oleh sistem dengan apa yang kita harapkan. Tentunya apa yang kita harapkan itu sistemnya jawabannya mendekati semua benar ya. Tapi semua harus sesuai dengan apa yang diberikan label sebelumnya. Oke, saya ingatkan lagi tentang genre. Jadi genre ini bisa kita bilang atau bisa kita sebut kelas yang terdiri dari musik yang terdengar mirip. Musik-musik yang ada pada satu genre atau satu kelas memiliki kemiripan tertentu ya, dan kemiripan tersebut tentunya lebih tinggi ya dalam satu genre dibandingkan kalau kita bandingkan genre satu dengan genre yang lainnya. Genre itu juga mendeskripsikan style atau gaya musik yang konsisten di dalam satu genrenya. Contohnya ada klasikal, jazz, rock, pop, blues, punk, dan sebagainya. Jadi dalam satu genre ini dia punya style atau gaya musik yang konsisten dan itu bisa kita jadikan untuk bahan untuk membedakan genre satu dengan genre lainnya. Selanjutnya ada tag ya. Tag itu adalah label yang diberikan pada musik dan tidak terbatas hanya pada informasi genre saja. Bisa berupa mood, bisa berupa instrumentasi juga, bisa berupa era atau dekade dan sebagainya. Satu musik bisa memiliki lebih dari satu tag. Nah, untuk pre-labeled data kita bisa menggunakan data genre dan data tag yang sebelumnya sudah diberikan kepada musik tersebut. Contohnya di sini saya akan membahas genre ya, genre sebagai kriteria relevansi atau kesesuaian. Contohnya pada tabel ini ada 2 bagian tabel.
Yang pertama, bagian atas ini adalah bagian seed artisnya, bagian bawah ini adalah retrievalnya. Sistemnya ini contohnya seperti ini. Kita memberikan satu input musik ke dalam sistem, dan sistem ini diminta untuk meretrieve atau mengambil musik-musik yang ada di dalam sistem yang dianggap mirip dengan seed artisnya, ya, atau yang dianggap mirip dengan input atau dianggap mirip dengan query-nya. Nah, di sini seed artisnya adalah Beethoven dan genrenya adalah klasikal. Okay. Dan ini adalah yang di bawah ada 10 ya, di ranking dari 1 sampai 10. Ini adalah musik-musik yang diretrieve oleh sistem dan dianggap mirip. Di bagian sini itu ada similarity-nya atau tingkat kesamaan yang diukur oleh sistem antara seed artist dengan musik-musik yang lainnya. Oke. Nah, di sini similarity-nya 1 untuk seed artist-nya karena musiknya sama persis ya. Dan di sini di ranking 1 sampai 10 similarity-nya bergerak dari yang paling tinggi 0,808 sampai ke yang paling rendah di 0,371. Oke. Jadi sistemnya sudah menghitung nih kemiripan musik dari seed artist dengan apa yang ada di dalam sistem tersebut. Tentunya musik yang ada di dalam sistem nggak cuma 10 ya, tapi lebih. Tapi karena di sini dibatasi hanya 10 yang di-retrieve atau yang diambil, kita ambil 10 yang paling mirip dengan sistemnya. Kita lihat di sini genre yang di-retrieve ya. Seed genrenya adalah klasikal. Genre yang di-retrieve pertama adalah sama, klasikal, yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama, klasikal, dan yang di bawah ini beda-beda semua ya, ada heavy metal, ada pop, ada elektronik. Jadi di sini beragam. Oke. Jadi di sini ada proses bagaimana kita meretrieve musik ini berdasarkan similaritasnya, dan ini ada genre sebagai kriteria relevansi. Berarti 3 yang paling atas ini adalah relevan menurut kita. Kenapa relevan? Karena genrenya sama dengan seed genrenya. Yang di bawah ini tidak relevan. Karena apa? Karena genrenya tidak sama dengan seed artisnya. Ya, jadi dari 10 ada 3 yang relevan ya. Oke, kita lihat contoh yang lain lagi. Di sini seed artisnya adalah Radiohead. Seed genrenya adalah elektronik. Similarity-nya 1 karena ini adalah diukur similarity-nya dengan dirinya sendiri ya. Kita lihat musik yang di-retrieve yang dianggap mirip oleh sistem, apakah genrenya sama atau tidak. Nah, ternyata yang paling tinggi di sini similarity-nya adalah Kylie Minogue dan seed genrenya adalah pop. Ini berbeda dengan retrieval genrenya adalah pop. Ini berbeda dengan seed genrenya. Kita lihat sampai ke bawah lagi, ternyata genre yang sama dengan seed musik yang kita pakai itu ada di ranking 6 dan ranking 10 ya. Berarti di sini ada 2 yang relevan ya menurut yang di-retrieve oleh sistem. Kenapa ada 2? Karena ada 2 yang genrenya sama dengan musik seed yang kita pakai. Tapi di sini yang relevan lebih sedikit daripada contoh yang sebelumnya. Bagaimana caranya kita menghitung? Ya, kalau misalnya di penelitian kan kita harus punya angka ya untuk melambangkan bagaimana tingkat keberhasilan algoritma sistemnya untuk meretrieve apa yang kita mau berdasarkan query. Kita bisa memakai precision untuk menghitung berapa banyak retrieve item yang relevan dengan query yang diberikan. Kalau kita lihat di contoh yang tadi, yang pertama itu yang relevan ada 3 ya, klasikalnya ada 3 yang di-retrieve. Kalau di contoh yang kedua, elektronik, itu ada 2 yang relevan ya. Jadi bagaimana cara menghitung precision? Itu adalah jumlah item yang relevan dibagi dengan total jumlah retrieve item. Oke, yang relevan tadi ada berapa? Coba diingat dulu di contoh pertama dan kedua. Dan contoh jumlah retrieve itemnya ada 10 ya. Oke, kita lihat lagi dari contohnya ini, berarti ada 3 yang relevan, 1, 2, 3.
berarti 3/10 seperti ini ya. Berapa yang relevan dibagi 10 jumlah datanya semua ya, ini dari 1 sampai 10. Berarti precisionnya adalah 0,3 atau 30%. Kita lihat di contoh yang kedua. Berapa yang relevan? Ada 2 di sini. Rumusnya adalah jumlah yang relevan ada 2 dibagi dengan jumlah data keseluruhan yang di-retrieve. Ada 10 ya. Berarti di sini precisionnya adalah 0,2 atau hanya 20%. Selanjutnya kita bisa memakai recall juga untuk menghitung bagaimana menggambarkan ya berapa item relevan yang di-retrieve, tapi ini perbandingannya berdasarkan item relevan yang di-retrieve dengan semua data yang ada di database. Bedakan dengan tadi precision, yang menjadi perbandingan adalah jumlah item yang di-retrieve. Kalau recall, kita membandingkan dengan semua item relevan yang ada di database. Contohnya masih memakai yang tadi ya. Oke, misalnya ada total 4 musik bergenre klasikal pada database. Ya. Ada 4, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti semuanya sudah ada ya. Kalau misalnya ada 4 musik klasikal yang ada di database, satunya sudah dipakai seed artist, berarti sisa yang bisa untuk di-retrieve itu hanya ada 3. Oke, berarti recall-nya adalah 3/3 sama dengan 100%. Ya, kenapa 3? Karena di sini total yang bisa di-retrieve adalah 3. Total yang benar-benar di-retrieve adalah 3. Ya, kita pakai contoh yang selanjutnya. Sama juga ada 4 total musik bergenre klasik. Di sini ada elektronik ya. Elektronik pada database, berarti maksimal yang di-retrieve adalah 3 juga, sama seperti yang tadi ya. 1 sudah digunakan sebagai artis, dan di sini yang di-retrieve adalah hanya 2. Berarti 2 dibagi dengan maksimal yang bisa di-retrieve yang ada di database adalah 3 ya. Berarti di sana muncul 2/3 sama dengan 67%. Oke. Selanjutnya, setelah kita menghitung precision dan kita bisa menghitung recall juga, kita bisa menghitung yang namanya F-measure. F-measure ini adalah harmonic mean of precision dan recall, dan rumusnya adalah ini. 2 dikali precision dikali recall dibagi dengan precision ditambah recall. Tadi kita sudah menghitung ya precision dan recall di masing-masing contoh kita. Coba kita pakai sekarang contoh yang tadi juga untuk menghitung F-measure-nya. Untuk contoh yang pertama, contoh seed artist Beethoven, kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. 2 dikali precision-nya tadi 3/10 dikali recall-nya 3/3 sama dengan 1 dibagi dengan 3/10 precision-nya ditambah recall-nya 1. Jadi kalau dihitung semuanya hasilnya adalah 46%. Oke, yang selanjutnya F-measure untuk contoh yang kedua itu adalah 2 dikali precision-nya dikali recall dibagi dengan nilai precision ditambah nilai recall, dan hasilnya ini adalah 31%. Oke, itu dia caranya kita menghitung bagaimana hasil dari sebuah mesin atau sebuah algoritma yang digunakan untuk retrieval dengan pre-labeled data. Kita bisa menghitung precision, recall, dan F-measure-nya ya. Oke, bagaimana materi kali ini tentang menggunakan pre-labeled data untuk menguji sistem? Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita memakai human judgment atau pendapat dari manusia untuk menguji sistem. Tentunya akan berbeda dengan video kali ini ya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.